satu orang tuh harusnya maksimal punya berapa KPI sih Kak Sam? Nah ini nanti gue jawab ya, tonton sampai habis biar KPI kamu nggak kedikitan dan juga nggak kebanyakan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue ingin membahas satu pertanyaan yang simple, tapi sebetulnya di balik dari jawabannya ini mengandung banyak pemahaman tentang KPI, ya, yaitu satu orang itu harusnya punya KPI berapa banyak sih, gitu ya. Oke, sebelum saya jawab berapanya, saya mau jelasin dulu nih, tonton sampai habis makanya ya. Saya mau jelasin dulu kenapanya, supaya teman-teman nggak asal hanya ingat jawabannya aja, terusnya habis itu pas ditanya nanti sama bosnya, kenapa segitu, kenapa nggak boleh lebih dari segini, gitu ya, nggak bisa jawab, gitu ya. Jadi, ayo coba dengerin dulu penjelasan gua, jangan di skip-skip, supaya tahu kenapa maksimal itu adalah sekian. Jadi gini, kalau teman-teman udah ngikutin saya, udah banyak belajar tentang KPI, kita tahu bahwa KPI itu ada bobotnya, ya, ada bobotnya. Jadi misalkan saya sebagai seorang accountant gitu ya, atau saya sebagai orang sales, saya sebagai orang social media, content creator, apapun itu, punya satu set KPI. Jadi KPI bukan cuma satu, ya, tapi biasanya itu ada beberapa. Nah, misal kita punya 5 KPI. 5 KPI ini nanti kita akan bobotkan lagi gitu ya. Jadi ada yang bobotnya 10%, 15%, mau dibikin keriting juga boleh 12,2%, terserah deh ya. Pokoknya nih ada bobotnya. Karena nantinya ya, kalau misalkan nilai KPI yang pertama itu misalkan dia pencapaiannya 80%. Nanti akan dikalikan dengan si bobot tersebut. Oke ya, clear ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa nanti akan ada bobot KPI. Oke. Nah, lalu bayangkan kalau misalkan teman-teman punya KPI yang bobotnya itu kecil banget, misalkan cuma 2% gitu ya. Apa yang terjadi? Coba dipikirkan dulu. Apa yang terjadi? Kalau punya KPI bobotnya cuma 2%, maka kemungkinan besar adalah kita melihat sekalipun saya berjuang untuk mencapai si KPI yang satu ini, nilai saya ini hanya akan menyumbang nilai berapa? 2% dari keseluruhan KPI saya. Oke. Nah, sehingga kalau saya sih punya KPI kayak gitu, saya tidak akan memprioritaskan sama sekali untuk mengerjakan KPI tersebut. Karena nggak ada ngaruhnya. Ya, nggak ada pengaruhnya. Saya nggak ngerjain pun, kalau saya kerjain yang lain, saya tetap dapat nilai 98% at least. Ya, karena bobotnya 2%. Nah, gimana kalau KPI-nya bobotnya 10% Kak Sam? Boleh nggak? Nah, berarti kalau ada satu yang enggak, dia akan dapat nilai 90. Nah, biasanya lagi, ini nggak harus ya, tetapi biasanya di luar sana, orang-orang yang dapat bonus itu adalah orang-orang yang nilai KPI-nya 90% ke atas. Oke, jadi kalau ada satu KPI bobotnya 10%, lalu dia nggak ngerjain, sebenarnya dia udah sangat beresiko, bener nggak? Karena dia maksimalnya nanti hanya 90%. Kalau ada satu lagi yang miss, wah udah turun, dia nggak dapat bonus. Ya, oleh karena itulah, sebelum kita ngomongin berapa banyak KPI satu orang, ya, teman-teman harus tahu dulu, bobot yang kami selalu ajarkan adalah minimal 10% bobotnya. Supaya ya tadi itu, kalaupun dia mengabaikan si KPI yang bobotnya 10% ini, ya, dia udah sangat beresiko untuk nggak dapat bonus. In case KPI-KPI lainnya ini tidak tercapai atau miss. Sampai sini semoga mudah dimengerti. Oke ya. Jadi kita harus tahu dulu, bobot minimal 10%. Nah, sekarang kita main hitung-hitungan yuk. Berarti kalau bobot minimal 10%, jumlah KPI satu orang ini berapa dong maksimal? Ayo, by logic 10, bener nggak?
dengan asumsi bagi rata aja semuanya Kak Sam. 10 KPI semuanya 10%. Bisa dong 10 KPI? Oh, tunggu dulu. Secara bobot masih masuk. Tetapi, ada tapinya. Kalau ada 10 KPI dengan bobot yang sama semua, maka orang yang punya KPI ini akan kebingungan prioritasnya yang mana. Karena ada 10 ukuran yang ditekankan ke dia. Ini aja udah banyak nih 10. Ditambah lagi bobotnya sama semua. Jadi seakan-akan semua prioritas. Sementara buat saya pribadi harusnya KPI itu membantu orang untuk tahu prioritas saya tuh yang mana. Ya, contoh nih yang paling banyak saya temuin buat tim digital marketing. Digital marketing kan banyak banget ya ukurannya ya. Nah ini saya sama tim digital marketing saya nih Taufik ya. Banyak ya Fik ukurannya gitu ya. Kita mau ngeliat dari mana jumlah engage, follower yang engage misalnya, account engage bisa. Kita bisa lihat jumlah view bisa. Kita bisa lihat account visit ya, account visit. Dari visit berubah jadi follower berapa persen bisa. Ini kan banyak banget. Nah, kebanyakan kesalahannya adalah bosnya ini mau semua diukur karena dirasa semua penting. Sampai ada 10 ukuran hanya untuk mengukur satu Instagram. Nah, ini kan membingungkan, untuk strateginya nggak jelas. Kita mau ningkatin yang mana sih sebetulnya? Ya, jadi saya nggak rekomen 10 KPI. Teno, bukan 10 KPI jawabannya. Oke. Oh, 9 kali Kak Sam. Nah, coba ya, kita hitung-hitungan ya. Oke, 9 boleh lah. Kalau 9 dengan syarat bobotnya minimal 10% satunya, berarti gimana tuh komposisinya? Berarti ada 8 KPI yang 10%, sisanya 20% ya. Benar kan? 8 kali 10, 80% ditambah 20 ya. Nah, berarti ada 20% sendiri, sisanya 10%. Nah, ini udah lumayan nih, lumayan. Lumayan dalam artian ada nih satu jelas prioritasnya yang si 20%. Sisanya sama rata. Tapi berdasarkan pengalaman saya, 9 itu orang juga masih sulit untuk menghafalnya. Loh, emang kenapa harus dihafal? Ya iyalah, karena kan kita kerja sehari-hari harus tahu apa yang diukur. Ya. Kalau misalkan kita punya 9 KPI, ya coba aja teman-teman nanti eksperimen. Saya nggak melarang, tapi silakan coba punya 9 KPI. Kira-kira ada nggak yang terlewatkan? Ya, karena kalau berdasarkan pengalaman kami pun pernah membuatkan KPI sampai 9. Tapi ternyata kami belajar juga dari kesalahan kami yang dulu gitu ya. Ternyata klien report ke kita bahwa Kak Sam kayaknya 9 nggak works deh, terlalu banyak. Jadi based on that experience ya di lapangan, kita melihat 9 terlalu banyak meskipun prioritas sudah mulai terlihat. Ya, tapi sisanya yaitu sama rata. Ya. Nah, kita turun lagi nih. 8. Kalau 8 gimana Kak Sam? Kalau 8 berarti kita bisa bikin KPI ada 2 yang lebih menonjol, betul ya? Ruang mainnya lebih banyak. Ya, misalkan 6 KPI 10% semua, berarti sisanya kan ada 40% ya. Berarti 2 ini bisa 20-20 atau 25-15 ya, sehingga kelihatan ada gradasi dari prioritasnya. Ya, nggak cuma satu, habis itu yang lain sama rata. Misalnya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ini adalah jawaban kami ya. Kami merekomendasikan masih boleh maksimal 8 KPI per orang. Tapi berdasarkan pengalaman kami, yang paling optimal ya, ini menurut kami adalah sebetulnya cuman 5 KPI. Kenapa 5? Karena bobotnya jadi besar-besar, sehingga orang mau ngejarnya juga jadi lebih serius gitu ya, dan masih mudah, relatif lebih mudah untuk diingat ya, relatif lebih mudah untuk diingat. Tapi again,
ilmu ini bukan ilmu pasti atau ilmu seperti matematika yang dimana 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi teman-teman harus mencobanya sendiri. Yang paling works sama teman-teman itu berapa? Nah, coba tulis di komen KPI kalian berapa sih? Saya pengen tahu. Kalian pernah nggak dapat KPI dari perusahaan? Nah, itu ada berapa banyak KPI-nya? Oke. Nah, sekarang saya mau maju lagi nih. Gimana kalau KPI cuma 1 aja Kak Sam? Boleh nggak? Kalau KPI 1, ini sama aja kita mengukur kinerja seseorang hanya dari 1 ukuran. Pertanyaannya adalah apakah benar kinerja seseorang itu hanya diukur dari atau bisa diukur hanya dari 1 ukuran? Biasanya sih enggak ya. Saya belum pernah ngelihat ada satu pekerjaan yang ukuran kinerjanya itu cuma 1 gitu. Contoh deh, mungkin teman-teman berpikir, gimana kalau pekerjaan itu pekerjaan yang sangat sederhana Kak Sam, sehingga ukurannya mungkin cuma 1. Oke, kita coba kasih saya kasus. Apa pekerjaan yang menurut teman-teman sangat sederhana sehingga kayaknya KPI cuma 1? Saya kasih ya contoh-contoh. Zaman dulu nih, tapi sekarang masih ada nggak ya? Ya, ini hanya untuk contoh ya, jadi nggak apa-apa. Penjaga tol. Oke, penjaga tol ya. Penjaga tol. Kerjaannya kan sederhana ya. Ada, kalau dulu kan pakai uang cash ya. Ada uang cash, kembalian gitu kan. Terus ada struknya ya. Struknya dikasih gitu kan ya. Dan seterusnya. Right? Kan ada gitu. Nah, itu kan kerjaan sederhana banget tuh. Begitu aja terus dia tiap hari. Apakah boleh hanya 1 KPI? Kalau yang paling make sense itu kan KPI-nya adalah jumlah selisih, bener gak? Nilai selisih dari uang yang ada dia pegang compare to dibandingkan dengan yang ada di sistem. Oke. Jadi kalau kita hanya pakai itu satu-satunya ukuran, berarti artinya penjaga tol yang baik adalah yang selisihnya paling sedikit. Masuk di akal ya? Tapi apakah benar penjaga tol yang baik itu hanyalah yang selisihnya paling dikit? Bisa saja, misalnya dia tidak menjalankan SOP, tetapi dia tetap nggak selisih, sehingga dia dipanggil terus nih sama si supervisornya gitu ya. Kamu nih misalnya seragam nggak dipakai, oke? Terus kalau dia lagi ke toilet nggak dikunci, ketahuan di CCTV. Ya, dia nggak ngelanggar peraturan, tapi dia ngelanggar prosedur. Oke, misalkan yang tadi deh, kalau seragam mungkin boleh lah di peraturan. Tapi kalau dia lagi ke toilet terusnya nggak dikunci ya, tapi nggak ada yang hilang uangnya. Nah, dari situ aja kita tahu bahwa sebenarnya bisa juga kita tambahin KPI kedua, right? Yaitu jumlah pelanggaran SOP. Sehingga satu orang ini tidak hanya dibebankan dengan 1 ukuran. Nah, dengan kata lain teman-teman, kalau ditanya jumlah minimal KPI untuk 1 orang itu berapa sih Kak Sam? Kalau saya sih, kalau bisa 2 ya minimal. Kasian kalau orang diukur kinerjanya itu cuma dari 1 hal aja. Dia nggak punya kesempatan untuk mendefend dirinya gitu ya. 1 hilang, ya udah hilang semuanya. Oke, nah itu. So, kesimpulan, berarti 1 orang KPI-nya bagusnya berapa minimal, berapa maksimal. Buat kami, minimal 2, maksimal 8. Berapa KPI yang paling optimal? Menurut saya pribadi adalah ada 5 KPI. Menurut saya itu cukup mewakili berbagai macam ukuran, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Semoga ini menjawab teman-teman. Ingat, yang lebih penting adalah teman-teman tahu kenapanya. Ya, karena ini bukan ilmu pasti seperti matematika. Silakan mencoba, silakan bereksperimen sendiri ya, supaya teman-teman dapat pembelajarannya masing-masing. Nah, kalau masih ada pertanyaan seputar tentang KPI atau dunia HR yang lainnya, silakan langsung ditulis di komen ya. Nanti kita akan buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. See you.